Assalamualaikum sahabat gizi, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang proses pencernaan dan absorpsi protein dengan mata kuliah ilmu gizi dasar dengan dosen pengampu Andi Sirlahayu Kasman SGZ MPH. Adapun anggota kelompok kami dengan beranggotakan 5 orang. Yang pertama Adinda Talia Salsabila, yang kedua Harni, yang ketiga Nur Makfira, saya sendiri, yang keempat Nahira, yang kelima Nur Narita. Apa sih itu protein? Protein merupakan salah satu zat gizi makro yang penting bagi kehidupan manusia, selain karbohidrat dan lemak. Kata protein berasal dari bahasa Yunani atau protos yang berarti yang paling utama. Protein dikaitkan dengan berbagai bentuk kehidupan. Salah satunya adalah enzim yang dibuat dari protein. Tidak ada kehidupan tanpa adanya enzim yang terdapat dalam berbagai jenis dan fungsi yang berbeda di dalam tubuh manusia. Pada tubuh manusia, protein juga dapat ditemukan pada rambut, kuku, otot, tulang, dan hampir di seluruh bagian dan jaringan tubuh. Ketika kita bernapas sehingga darah mengalir ke seluruh tubuh, menggerakkan tangan dan melemaskannya, kita sedang menggunakan beberapa jenis protein tubuh, yaitu hemoglobin, kolagen, dan miosin. Selanjutnya, jenis protein ada 2. Yang pertama, nabati. Nabati protein adalah nabati protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya kedelai, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Kemudian ada hewani. Protein hewani adalah protein berasal dari hewan. Contohnya daging, susu, keju, telur, dan ikan. Selanjutnya, fungsi protein, hormon dan penyampaian pesan. Beberapa jenis hormon seperti insulin, epinefrin, dan hormon tiroid adalah protein. Hormon-hormon ini berfungsi sebagai katalisator atau membantu perubahan-perubahan biokimia yang terjadi dalam tubuh. Hormon pertumbuhan adalah salah satu jenis hormon yang disebut juga sebagai protein penyampaian pesan, protein messenger, yang berfungsi menyampaikan pesan untuk koordinasi proses biologi di antara berbagai sel, jaringan, dan organ yang berbeda. Kedua, enzim. Berbagai jenis enzim yang membantu ribuan reaksi-reaksi biokimia yang terjadi di dalam sel atau bertindak sebagai katalisator adalah protein. Sebagai contoh adalah fenilalanin hidroksilase yang merupakan enzim yang mengonversi asam amino fenilalanin menjadi asam amino yang lain, yaitu tirosin. Ketiga, mengangkut dan penyimpanan zat gizi. Protein memegang peranan penting dalam mengangkut dan penyimpanan zat-zat gizi dalam tubuh. Protein pengikat, retinol atau retinol binding protein. Transferin dan lipoprotein adalah protein yang mengandung vitamin A, zat besi, mangan, serta lipida. Keempat, mengatur keseimbangan air dan asam basa. Protein dapat membantu menjaga keseimbangan air di dalam tubuh dengan mengatur distribusi cairan secara tidak langsung. Adapun alasan mengapa protein dapat membantu mengatur distribusi cairan di dalam tubuh adalah besar molekul protein dan daya tariknya terhadap air, hidrofilik. Yang kelima, sumber energi. Sumber energi, 1 gram protein dan karbohidrat sama-sama menghasilkan 4 kalori. Namun, protein relatif lebih mahal dilihat dari segi harga bahan makanan, sumber protein, serta proses metabolismenya. Protein dapat menyediakan energi atau ATP untuk aktivitas tubuh dari rangka karbon atau katabolisme asam amino. Yang keenam, ada asam amino. Ada beberapa cara pengelompokan asam amino. Ada 4 kelas pengelompokan asam amino, yaitu non-polar, polar, asam, dan basa. Berdasarkan bentuk dan kemampuan fisik, asam amino dapat pula dibagi ke dalam subkelompok fungsional. Asam amino dapat dikelompokkan ke dalam asam amino netral, mengandung sulfur, siklik, aromatik, basa, dan asam. Yang termasuk asam amino netral adalah lisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, serin,
heparin, dan treonin. Sedangkan yang termasuk asam amino yang mengandung sulfur adalah sistein dan metionin. Prolin merupakan asam amino siklik yang termasuk asam amino aromatik adalah fenilalanin, tirosin, triptofan, dan histidin. Sedangkan yang termasuk asam amino basa adalah lisin, ornitinin, dan arginin. Terakhir asam glutamat. Glutamat asam aspartat dan aspargin termasuk kelompok asam amino asam. Selanjutnya yaitu pencernaan dan penyerapan protein. Sebagian kecil protein atau sekitar 10-20% mulai dicerna di lambung dan menghasilkan oligopeptida, polipeptida, dan asam amino. Semua protein dari makanan mulai mula masuk melalui usus kemudian ke hati melalui aliran darah portal. Pencernaan protein dimulai dengan disekresinya pepsin, enzim fosfolipid, dan pankreas dan mukosa usus halus. Enzim-enzim tersebut diskresi dalam bentuk tidak aktif yang kemudian diaktifkan dengan berbagai cara. Protein dipecah menjadi bentuk peptida yang lebih kecil dengan enzim proteolitik yang menargetkan asam amino tertentu. Ketika enzim tripsin sudah aktif, tripsin akan berkaitan dengan protein pada posisi lisan atau arginin, kemudian memecah protein menjadi peptida dengan jumlah rantai karbon 2 hingga 20 atau menghasilkan lebih banyak asam amino. Adapun pepsin akan memecah protein dengan menargetkan posisi asam amino leusin dan fenilalanin. Pada beberapa tumbuhan, misalnya kedelai, memiliki protein inhibitor atau penghemat yang terdenaturasi atau tidak berfungsi dalam keadaan dimasak. Pemberian makan tikus dengan kedelai mentah mengakibatkan hiperterosi pankreas. Hal ini mungkin disebabkan oleh hipertreksi trispin yang berkaitan dengan proses kedelai tetapi tidak dapat memecahkannya. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.